lainnya ini juga pasangan selebriti suami istri. Dan kalau misalnya Cesar Hito, Felicia Angelista mereka kan menikah 1,5 tahun yang lalu ya. Kalau yang satu ini menikah dari tahun 1999. Wow. Sampai sekarang dikaruniai 3 anak dan tidak pernah ada berita miring tentang keluarga mereka ya. Adem ayem. Tapi ternyata karena mereka adalah seorang, ya bukan hanya seorang, sepasang lebih tepatnya ya. Aktor dan juga aktris senior yang sudah berperan dari zaman dulu. Kabarnya sekarang ini mereka sering memberikan masukan bagi sinetron di tanah air ya. Di Pagi-Pagi Ambiar akan kita hadirkan ini dia Cindy Fatika Sari dan juga Teguh Firmansyah. Ini tuh ya Raja dan Ratu Sinetron. Sinetron. Yang satu mengawali dari gadis sampul, yang satu ini awalnya atlet anggar. Kita berempat mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Sama-sama. Waduh, beliau-beliaunya nih. Sayang Udin sayang. Loh, tadi juga begitu kan itu sama Felis. Emang di sini tuh karakter aku sama Karen tuh. Enggak barusan lu doang. Suka ngegoda gitu. King nggak mau kompak ya King, heran. Ya udah ulang lagi dia. Oh udah enggak nih, sekarang lu. Oke, gue sendiri. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih. Nah, gitu dong. Hai. Menikah di tahun 1999. Waduh, rahasianya tuh penting banget nih buat kita ya. Berarti udah lumayan lama sekali banget ya. loh. Apa rasanya sih menikah begitu cukup panjang sekali usia pernikahan? Seru. Apa yang buat seru? Ya kita sudah melewati berbagai Drama. rintangan dan badai. Alhamdulillah. Ada 25 tahun ya? 20 tahun. 23 tahun. Oh iya udah lewat banget itu mah tuh. Kita mau kasih lihat Udah dulu. lewat apanya nih? Maksudnya masa-masa Sudah mau kritis ke masa ya. ini ya kan, masa perak ya. Iya ya. Bentar 2 tahun lagi perak iya. Berarti udah cukup tahu bagaimana cara menghandle satu sama lain. Iyalah. Iya. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar karena mereka ini adalah aktor dan juga aktris senior. Kita mau kasih lihat juga bagaimana cara mereka memberikan masukan bagi sinetron di tanah air di zaman sekarang. Ya. Emang kenapa sinetron tanah air itu kenapa? Apa sih? Enggak, bukan aku. Produser pada ngeliat loh. Tadi barusan aktornya. Apa yang kalian rasakan perbedaan sinetron zaman dulu sama zaman sekarang tuh emang bedanya kenapa sebagai Kalau pemeran? zaman awal banget kita main berdua, itu dulu masih weekly sinetronnya. Nah, oke. Jadi Iya, satu iya. minggu cuma 1 episode. Tapi nggak tahu, tetap pulang pagi juga sih sebenarnya. Sama sekarang setiap hari gitu. Kalau sekarang stripping gitu ya. Iya. Apanya Jadi- yang membedakan? Kualitasnya atau mungkin Iya, ceritanya? Iya Kalau pasti. weekly lebih terjaga kayaknya ya. Iya. Oh ini karena memang kejar tayang setiap hari harus tayang gitu ya. Pasti adalah 1-2 ya, namanya juga manusia yang mengerjakannya. Benar. Karena nggak enak banget pasti ya Kak, karena kakak sebagai seorang seniman kalau misalkan stripping itu kan pastinya kan cover aja yang diambil, jadi soulnya itu nggak dapet kadang ya. Kadang-kadang sih ada yang kayak gitu. Cuman di sinetron yang terakhir kita ini nggak diizinkan cover-cover doang. Harus ada masternya. Harus ada master ya. Pemain harus ketemu Betul, gitu. setuju. Alhamdulillah sih sebenarnya di sinetron yang terakhir ini kita skenario-nya juga lumayan nggak dadakan gitu kan. Kadang-kadang suka nunggu skenario di lokasi gitu ya. Karena kan iya kan. Ini ketawa-ketawa aja nih juga sama ini. Tunggu skenario, tulis dulu. Pernah jadi bapak sama anak. Oh iya, ketahuan banget tuanya ya. Anak. Kebayang. Sekarang udah punya anak. Cucu nih. Hito udah punya anak. Dia manggil Firman Om. Oh gitu. Juga ya. Karena dulu pernah jadi bapak sama anak. Padahal masih bisa dipanggil Mas Firman, masih bisa loh. Mungkin emang dari hati aja om gitu. Lalu apa sih sebenarnya kritikan buat sinetron kalau zaman sekarang kalau dari kalian secara pribadi? Mungkin jam kerja kali ya, gitu. Jam kerja. Tapi sekarang sih udah banyak kok yang disiplin gitu. Maksudnya nggak sampai pagi juga sekarang udah banyak. Kalian membatasi nggak sih sama misalnya produsernya gitu? Kita mau ambil pekerjaan ini karena kalian berperan dalam satu sinetron yang sama ya. Ada waktu maksimal buat kami berdua, maksimal jam segini kami harus sudah selesai. Harusnya ada ya Kak. Harusnya ada. Terus sekarang juga udah mulai banyak yang setiap hari Minggu libur ya. Ya kan kayak kamu juga kan. Iya, jadi sehat sudah ya Kak ya. jamnya Gitu ya. alhamdulillah. Apa rasanya sih berperan dalam satu sinetron yang sama? Gimana? Lebih nyaman Ini, kalau saya Bapak lebih ini. nyaman. Nggak canggung gitu Mas Enggak, malah. kalau sama
perempuan lain malah saya canggung. Maksudnya kalau adegan suami istri gitu kan, kalau misalnya sama suami sendiri mungkin lebih enak ya. iya, jadi Lebih mau enak adegan apa aja mesra-mesranya. gitu kita hayo gitu, kayak nggak ada batasan. Kalau misalnya sama mungkin aktor lain gitu kan pasti ada. Harus ada penyesuaian lah. Iya, ininya. nah secara pengadeganan tuh emang lebih enak sama dia. Secara pengadeganan. Tapi kan namanya juga suami istri manusia, terkadang ada masalah juga, kesel, bete, marah, segala macam. Itu gimana meleburkan semua perasaan itu jadi satu ketika harus berperan bersama, bertatap muka. Iya. Walaupun orang bilang, ya profesional dong segala macam. Tapi kan kita manusia. Enggak profesional kita. Berantem di set. Oh ya? Iya, berantem. Kita sering berantem di set soal kayak misalnya dia mau improv gitu, aku maunya di sini, dia maunya di sini gitu. Nggak bisa karena aku ini mau ini dibawa dulu gitu. ya, nggak apa-apa, padahal masalah di rumah gitu ya. Iya, kadang-kadang masalah skrip gitu. Tapi kalau masalah di rumah, biasanya begitu action hilang sih. Maksudnya nggak dibawa. Tapi kita sering berantem masalah skenario gitu, masalah kerjaan. Mas banget improv Mas. Kadang-kadang. Iya. Kayaknya ada jiwa sutradara. Oh jadi gitu ya, bukan masalah keluarga dibawa, tapi justru masalah pekerjaan yang akhirnya jadi konflik. Iya. Oke, tapi Sejujurnya kita tuh sebenarnya kalau masalah yang prinsip, yang masalah besar, kita udah nggak pernah ada masalah lagi sekarang gitu. Cuman aku akuin dari tahun pertama sampai tahun 10 pernikahan itu emang itu yang the most gonjang-ganjing dan badai pernikahan itu kita di situ. misalnya, 1 sampai 10 ya. Iya. Satu sampai Contohnya, Kak? misalnya apa 1 sampai 10 tahun? Iya, dulu banyak sih. dia nggak suka aku pakai baju yang kebuka-buka. Sedangkan aku kan dulu kan nyanyi kan, tahu kan? Ya band gallery Aku tuh. selalu pakai segini. Iya, iya. Satu lemari saya sobek-sobekin bajunya. Serius? Pakai gunting. Itu pernah gitu. kejadian? Pernah kejadian? Aku pernah pulang syuting, kamu ngapain? Baju-baju aku udah Itu kejadian? Tapi kan bagusnya si abang ini kan maksudnya nggak ada kata perpisahan. Iya. Dan bertanggung jawab gitu ya Kak. Sebentar. Iya. Tengku Firmansyah gunting baju-bajunya Cindy Fatika Sari diganti nggak akhirnya? Enggak. Akhirnya? Digantinya yang kalau rok segini digantinya segini, baju segini digantinya segini gitu. Pokoknya dia tuh selalu ingin menutupi aku gitu. Ini milikku gitu ya. Coba deh main ke rumahnya Karen Delano, pasti lu ngeguntingin sih. Baju, justru kita mau nanya, Aku segini-segini. potongan-potongannya dikemanain? Bisa disambung-sambungin sama kita ya, Nek? Jadi kain perca ya segala macam. Oke. Tapi kalau misalnya pergi kerja bareng, kemudian pulangnya juga pasti harusnya bareng dong. Iya. Selalu bareng terus ya. Tapi ini kalau ngomongin soal penghasilan, pada akhirnya kalian apakah manajernya sama atau beda manajer, beda manajemen, apa Bareng-bareng gimana? juga. Bareng-bareng juga. Bareng-bareng juga. Penghasilannya kira-kira buat istri Bareng-bareng semua? juga. Nggak, Buat kalau- istri semua atau bagaimana Kak? Kalau aku tuh sebenarnya Firman yang pegang untuk manajerial gitu. Oke. Oke. Biasanya dia negoin untuk kerjaan-kerjaan aku gitu. Cuman kita transparan, bukan Iya. cuman masalah keuangan sih, masalah apapun kita transparan karena yang ini belum ditanya sih sebenarnya nggak apa-apa ya. guys? Enggak apa-apa, it's okay. Jadi emang kita ternyata setelah 10 tahun itu dan kita waktu itu jujur ya hampir udahan gitu, misalnya hampir nggak make it gitu loh. Ternyata kita menemukan satu bahwa memang di antara suami istri itu tidak boleh ada rahasia sama sekali gitu. Setuju. Jadi HP nggak boleh dibuka sama yang lain itu that's the start of all problem gitu. Jadi itu mulai dari permasalahan itu ketika salah satu nggak mau ngeliatin HP-nya ke yang lainnya gitu. Oke, jadi menurut Cindy Fatika Sari dan Tengku Firmansyah itu adalah satu hal yang wajar ketika pasangan melihat isi Iya, keterbukaan handphone is number one gitu. Kalau enggak misalkan, tapi saling ada kan juga yang percaya gitu. Kan ada kata-kata gini Kak, kalau handphone katanya privacy nggak boleh asal main buka. Itu Kakak setuju nggak? Enggak. Kita enggak. Kalau suami istri itu enggak ada. There's no such thing as privacy. Aku gitu. setuju. Oh ya, makanya aku minta pin kamu dong berapa? Mana pernah aku dari suami pertama sampai aku akhirnya bercerai dengan suami ketiga nggak pernah yang namanya ada rahasia di antara Ya saya. tapi tanya Itu dulu. udah benar, sebenarnya itu benar. Ini Apa tanya dulu? handphone segala jangankan pin Bang, banking bang, suami bang, saya bang. tahu kok. Sama kita sama. Pin pancing sih. Benar. Pin banking semua kok. Kalau saya justru tidak pernah dikasih tahu sama suami pertama, suami kedua, suami ketiga. Rian sih pakai mancing. Pin ATM mantan suami kamu tahu? Tahu semua. Aku pengen menikahi kamu. Tapi ya sebenarnya yang dikatakan kan kita beberapa kali bintang tamu duduk di sini Iya.
kalau pasangan selalu bilang bahwa handphone Privacy, itu adalah privacy. privacy. Baru kali ya. Baru kali ini ada satu pasangan yang mengatakan bahwa enggak privacy. Kecuali udah katanya. pacaran Karena ya, tidak kecuali boleh masih ada pacaran ya. Rahasia. karena tidak boleh ada rahasia. Iya. Somehow tuh aku setuju banget. Apalagi pernikahan ya. Iya. Karena pernikahan itu udah bukan cuma kenapa harus menjaga privasi, Iya, tidur tapi bareng dua sama jadi gue, satu ya, semua Kak? juga tahu Dua menjadi satu. dua menjadi Benar. satu. Ini karena ini berdasarkan pengalaman. Iya, Kita apa? udah pernah ngejalanin yang HP privacy, it doesn't work. It doesn't work. Sebentar, it doesn't Untuk work. kita ya. Itu tidak berhasil. Karena Apakah kenapa? pernah terjadi sesuatu ketahuan? Iya, something like that lah gitu. Pokoknya Iya, udah pasti ada lah, sesuatu yang dirahasiakan lah. Whatever it is ya, masalah Aib mungkin. nggak boleh dibahas lagi. Iya, Iya, aib. iya. Mungkin Tapi masalah ada lah. keuangan atau masalah Namanya Apapun itu manusia ya. keimanannya itu kan Infidelity naik gitu. turun ya Bang. Mungkin kita sudah menghindar. Tapi zaman sekarang yang namanya perempuan, khusus perempuan ya, khusus perempuan. Perempuan ini udah tahu punya pasangan ya. Masih aja perempuan yang Ya single tuh Allah, ngejer-ngejer. gara-gara pancingan. Laki-laki yang sudah punya istri. Itu hampir rata-rata seperti itu. Rian emang semua. Emang Rian tuh Sahabat aku itu sahabat aku. Tapi kalau Kompor misalnya ya dia, Cesar Hito kompor ya. sama Felicia Angelista, kalian harus terbuka juga nggak secara Kita terbuka? udah punya pucet gitu. Justru Hito tadi pas kesini lagi ngomong Hito begini. Ayo Felicia sayang, kamu suami istri, saya lihat handphone nggak? kenapa harus bahas sebagai Tapi enggak, kita malah dari pacaran juga kayak udah Iya. cuek aja. Orang Saling. isinya nggak ada apa-apa juga. Nah benar, kalau gitu. emang nggak ada Oke. apa-apa, kenapa mesti diumpetin? Wah, gitu? kalau emang nggak ada apa-apa, kenapa harus diumpetin? Ya itu statement yang bagus ya dari kedua pasangan. Tapi ini pakai nggak perlu pager digarisbawahi kalau sudah menikah. Iya, ya, kalau sudah Nah menikah. kalau belum menikah, belum jadi suami udah banyak nganggur. Oke, kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Ini ada alasan kenapa Cindy Fatika Sari dan juga Tengku Firmansyah menikah muda di tahun 99 ini. Katanya ini katanya orang tua dulu sih belum ini banget ya. Kalau orang mimpi mati itu mau punya rezeki banyak besar katanya. Kebalikannya gitu. Malah kalau mimpi pesta-pesta di rumahnya Malah bahkan mau ada ada yang yang sakit atau ada sakit yang gitu ya, ditinggalkan atau apa gitu Oh, gitu ya? katanya. Jadi itu salah satu alasannya karena sering mimpi mau meninggal gitu. Mimpi mati terus akhirnya wah mesti cepet-cepet nikah dan punya anak nih gitu. Nah dia tuh awal pertama kali ketemu aku, dia nggak bilang kalau dia cari istri. Kirain aku kan cuma pacaran biasa aja kan gitu. Dan aku tuh dulu orang yang obses banget sama karir dan nggak pernah kepikiran mau nikah muda juga. Kakak juga gitu. orangnya kan fashionable banget. Aku ngefans banget sama kakak lo. Dulu juga mohon maaf dipakai tindih. Iya, pakai hidung. Rambutnya dicepot-cepot. Seksi banget rambutnya. Aduh. Ya, aku ingin menjadi orang yang terkenal kemana-mana selalu dilihatin orang itu lagi jadi zaman dulu aku inget banget. Ini makanya anak-anak yang masih baru-baru, yang baru meletup-meletup ya. Nih lihat ini sesosok bintang Iya. yang dari dulu, aduh siapa yang gak kenal sama beliau gitu. Iya. Oke, sampai akhirnya berpikir aku harus menikah gitu. Iya. Saat itu umur 21. Iya. Cindy? Tapi dari umur 18 juga katanya emang udah begitu, kata mamanya. Udah nyari istri. Bentar berapa tahun sih Kak? Setahun. Setahun dia Setahun. 20. Gimana sih Bang? Abang itu kan berarti tandanya kan berarti usia itu nggak bisa dilihat, kedewasaan nggak bisa dilihat dari usia. Gimana caranya bisa meluluhkan hati Kak Cindy supaya dia bisa akhirnya nurut, mengikutin Masih dengan 20 menggunakan tahun hijab. lagi terkenal, Masih 20 terkenal tahun gitu lagi ya. terkenal. Kerja, wanita Karirnya lagi pekerja bagus-bagusnya. gitu. Gimana sih Kak sebagai seorang suami? Jangan tertekan gitu dong ngomongnya. Perjuangannya sih cukup berat. 10 tahun untuk bisa ngajak dia berhijab 10 gitu. 10 tahun. 10 tahun. Karena dia tuh masih awal-awal nih tahun pertama. Pakai hijab dong. Enggak, kamu kan nikah. Aku kan udah udah syuting katanya, udah nyanyi. Aku nggak mau kamu atur-atur begitu tahun pertama. Jadi saya berproses terus sampai yang motong-motongin baju segala macam sampai 10 tahun baru deh dia mau gitu. Iya, sampai akhirnya yang tadi yang aku bilang ada beberapa kejadian beruntun yang mungkin setiap rumah tangga pasti akan pernah mengalaminya Pasti. ya. Pas lo nyusruk banget ke bawah gitu, dang gitu, baru itu the moment ketika dia bilang kayaknya ini udah nggak bisa ditunggu lagi deh gitu. Either kita hijrah sekarang atau it's now or never gitu loh.
So, Mbak Cindy Fatikasari, kalau dari sisi Tengku Firmansyah dia menikah di umur 21 tahun karena sering mimpi mau mati. Tapi apa alasan Cindy Fatikasari masih 20 tahun saat itu, karir sedang cemerlang-cemerlangnya, mau menerima pinangan dari seorang Tengku Firmansyah? Mau saya putusin kalau nggak mau nikah. Nah, tuh dia. Oh ya, itu alasannya? Iya. Jadi diintimidasi. Saya ultimatum, kalau nggak mau nikah ya udah kita nggak usah. Kita nggak usah pacaran lagi, kita temenan aja gitu. Loh, tar dulu, kenapa jadi gini sih gitu? Karena kalau pacaran, Kenapa? Kalau aku yang memutusin, kalau lu nggak nikah Iya, ambil sama kayak gitu. Nggak, bukan kebalikannya. Kalau dia perempuannya, Iya, istrinya. aku dari 6 tahun pacaran terus ngomong, kok nggak dinikah-nikahin sih, Tok? Gitu. 2 tahun kemudian, 8 tahun. Kalau kalian dulu pacarnya berapa lama sih? Tengku Firmansyah sama Cindy? 8 bulan. Kita bawain acara bareng 1,5 tahun ya. Iya dulu acaranya apa Kak? Iya dulu Ekspresi. ya bener. Kayak gimana? Kayak gini nih. Doainnya tahun depan Amin. sumbang tenda ya. Tapi sekarang usia pernikahan lebih dari 20 tahun. Dikaruniai 3 anak. 3 anak. Alhamdulillah ya. Pertama Kak, cewek apa cowok? Cewek, ya, umur 22 tahun. Oke, ada yang kembar juga ya? Iya, yang kembar Ada umur yang kembar. 18 So, tahun. di rumah berarti berlima sama asisten rumah tangga juga pastinya. Sama ya? mama-mama kita berdua. Oke, kalian melihat keluarga kalian itu seperti apa sih? Ya anugerah yang nggak bisa dinilai pakai uang atau apapun gitu, karena ya udah perfect banget lah, bisa di rumah sama anak-anak, Seneng banget sih. sama orang tua. Ada orang tua, maksudnya mohon maaf, berarti papanya Kita sama-sama jaga papa almarhum. kita udah meninggal. Berarti mama mertua dan mama kandung bersama. Oh, iya? Aku berharap seperti itu sih, kan mamaku sendiri. Iya. Terus kalau misalkan suami aku ternyata papanya udah meninggal, aku sih pengennya mamaku sama mertua itu kumpul sama aku bahagiain berdua. Aku juga berharap karena mama aku juga sendiri, bapakku baru meninggal. Jadi kalau mama aku, karena ada temennya, mama kita sama mama kamu bareng-bareng di rumah kamu. Karena jangan rumah aku, soalnya rumah kamu ada liftnya, aja pakai rumah kamu aja ya. Jadi kalau makan siang berdua, kitanya lucu deh. Iya benar. Mereka Iya, kalau tiap pasti makan siang kalau sebelum yang- makan malam ketemu Iya, mereka. Tapi Jadi tenang ya, enak ya, jadi tenang tenang. ya. Kita cari duit juga kasih hadiah juga buat berdua. Benar. Kalau punya anak pasti lucu deh. Matanya mirip Rian, hidungnya mirip kakak. Tapi juga penasaran deh, kan ini unik sekali ya, orang tua mama dan mama gitu. Gemes ya? Mertua, itu Gemes gemes loh. banget ya. Iya. Tiga Dan padahal generasi banyak satu rumah. sekali anak-anak muda sekarang ini tuh yang juga punya masalah. Aduh, gue nggak bisa sama mertua. Ya. Aduh, sama orang tua begini-begini, itu kan bukan orang tua gue. Ada yang begitu kan, sampai pada berantem, ono dan ini. Itu gimana tuh? Dulu memang kita sempat ada masa-masa itu juga gitu, kayaknya nggak cocok nih gini. Ketakutan ya? Iya, tapi setelah mama-mama kita udah sepuh, itu emang berasa banget. Kita tuh selama ini bisa make it sampai sekarang, kita nggak bubar nih. Kalau nggak karena doa mereka tuh terus Betul, apa? Sah. Betul. Jadi 4 pengecualian dalam hidup. Mertua dan orang tua, 4 orang Dua, ini ya. pengecualian. Dia mau bilang apapun kita iya aja. Iya. Mau dia bilang salah juga kita bener aja, dibenerin, kecuali keluar dari syariat Islam gitu ya, syariat agama, baru Jadi- kita bilang enggak. Tapi kalau selain itu kita ngikut aja udah. Iya, apa-apa tuh iya mah. Jadi iya. itu aja udah. Iya, Itu udah. kunci Kuncinya, dari iya. Jadi pernikahan keluarga jadi kalian. walaupun kita itu salah ya tetap iyain aja. Iyain aja Iya. udah. Saya setuju. Bener. Iya. Tapi kita seneng dengernya ya bahwa ada Seneng banget ya. pasangan suami istri, kemudian mereka masih memperhatikan orang tuanya, Ya. mau tinggal bareng, itu satu hal yang luar biasa buat kita. Beruntunglah apabila seorang anak itu rumahnya ditempati sama ibu sendiri atau mertua. Iya. Karena itu sudah pasti berkah dan berkecukupan. Iya. Itu sudah pasti jaminannya itu. Amin ya. Amin. Tapi kita mau kasih lihat juga buat sobat ambiar di rumah, ini dari keluarga Cindy Fatikasari dan juga Tengku Firmansyah. Nanti boleh diceritain sama kita juga ya. Cindy Fatikasari ungkap perasaannya punya anak berkebutuhan khusus. Oh, So, yang paling besar usia berapa? Umur 22 tahun. 20 tahun. Kalau yang kembar? Yang kembar umur 18 tahun. 18 tahun. Nah, ini yang Boleh kita kasih lihat fotonya lagi Iya. buat sobat ambiar, kita kasih lihat. Nah, ini Keanu dan Omar, mereka ini kembar, Ya. gitu. Kembar non identik ya. Ya. Jadi mereka nggak identik. Nah, Omar itu yang sebelah kanan, yang dekat aku, dia memang dari umur 3 tahun dia didiagnosa ASD, Autism Spectrum Disorder. Ya. Jadi dia memang anak berkebutuhan khusus. Iya, tapi ya nggak apa-apa juga sih dan nggak usah dikasihanin juga gitu karena kita ngerasanya bahwa he's such a blessing gitu buat keluarga kita.
Dan kayaknya kita nggak mau berandai-andai atau coba anak aku nggak kayak gini, enggak, tapi kita menerima dia apa adanya dan kita mencintai dia apa adanya gitu. Itu dari kecil ya? Dari umur 3 tahun. Oke. Berarti Jadi yang dia satunya itu biasa. normal. Dia enggak. Jadi dari 2 ini hanya Omar aja gitu. Cuma sekarang jadi berasa banget dia tuh blessing. Jadi gini ya, kita tuh kan seberapa banyak kita punya seberapa banyak kita punya anak, pada akhirnya mereka akan meninggalkan kita gitu. Ini udah mulai nih, yang satu mau ini, yang kedua mau kuliah keluar kota, yang satu ada rencana untuk membina hubungan yang lebih serius gitu dengan pasangannya gitu. Jadi wah bentar lagi rumah kita kosong sama mama-mama doang. Tapi alhamdulillah ada Omar gitu dan he will always be with us gitu loh, nemenin kita. Jadi sekarang berasa banget kemana-mana tuh kita bertiga. Aku, Firman sama Omar, yang 2 ini udah nggak tahu kemana gitu. Gitu. Jadi ternyata Allah menitipkan dia untuk nemenin kita ya gitu. Jadi Aku sampai speechless loh karena Aku seneng loh ngeliat pasangan ini. ya kita senang banget. Kayaknya tuh yang suaminya tuh kayaknya bisa ngademin, enak gitu. Pantesan si kakak juga, aduh. Ada satu kalimat bagus, satu kalimat yang aku paling suka, bahwa punya anak berkebutuhan khusus ya nggak apa-apa juga dan kita nggak harus dikasihani juga, bahwa itu adalah satu bless juga, satu berkah dari Tuhan yang pada akhirnya kita tahu bahwa ada alasan mengapa Tuhan menitipkan. Iya. Karena Siapapun kan itu kepada kalau kita. dalam agama yang kita anut kan kalau anak-anak berkebutuhan khusus ini kan calon penghuni surga. Sekarang kamu bayangin aja kamu tinggal dan merawat seorang calon penghuni surga. Kita aja belum jelas ya. Kita masih belum jelas, masih harus ditimbang nanti. Tapi kalau dia mah udah jaminan gitu. Ya, Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah. Bagaimana awalnya mungkin sekarang berjalan dengan waktu lebih dari 20 tahun, penerimaan begitu mudah sekali. Tapi ketika usia pernikahan masih muda, kalian juga masih muda saat itu, kemudian memiliki anak berkebutuhan khusus, penerimaannya pada awalnya seperti apa? Awalnya sih sempat stres ya. Ya denial juga gitu, kayak kita cari tahu kok bisa sih kayak gini, tunggu ini dari turunan siapa, apa sambil aku makan apa. Jadi coba mencari-cari apa sih ini kesalahan siapa, apa sebabnya gitu. Tapi setelah seiring dengan berjalannya waktu, ternyata nggak harus dicari apa penyebabnya juga sih gitu. Itu kan udah Allah yang menetapkan. Betul. Emang kamu mau mempertanyakan apa keputusan Allah? Iya, karena Are you sure? semua Tuhan yang punya kan. Aku sih nggak berani. Semua yang ada di dunia ini kan titipan ya kan. Betul. Bagaimana kita bisa menjaganya dengan baik ya. Kita senang kehadiran pasangan-pasangan yang sangat luar biasa, menginspirasi buat Sobat Ambiar di rumah. Cindy Fatikasari dan juga Tengku Firmansyah. Seandainya bisa menyampaikan sesuatu, menitipkan kalimat untuk Omar. Cindy Fatikasari, as a proud mom, sebagai ibu yang bangga. Aduh kamu jangan gitu dong, aku jadi langsung ini nih, ngembeng-ngembeng gini. Apa yang mau kamu sampaikan untuk Omar yang akan selalu menemani kalian berdua? Kalau aku, semoga kita berdua bisa bikin Omar bahagia di dunia. Bersyukur banget ya, Omar sholatnya juga rajin, nggak usah dikasih tahu dia udah sholat sendiri gitu. Jadi ya kita hanya bisa berdoa semoga kita bisa bikin Omar bahagia, itu aja sih. Amin ya. Kalau aku, Omar, we're so proud to be your parents. Kita bangga menjadi orang tuanya Omar, and we love you just the way you are. And we love you guys for having you here. Kita juga senang sekali kalian bisa hadir di sini jadi bintang tamu untuk memberikan inspirasi buat kita. Kita akan kembali.